Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi dan kaitannya dengan konsep mengenai pengetahuan. Nah, yang pertama perlu kita pahami adalah apa itu epistemologi? Apa sih definisi dari epistemologi? Nah, epistemologi ini untuk bisa kita pahami, bisa kita lihat dari segi definisi secara etimologisnya, dari segi bahasanya. Nah, secara bahasa epistemologi ini terdiri dari dua kata, yaitu epistem dan logos. Nah, epistem itu artinya pengetahuan dan logos itu artinya ilmu atau kajian. Ya, cuman kalau kita kaitkan dengan konteks saat ini, di mana ilmu itu sudah berkembang, gitu ya. Yang ilmu tentu itu lahir dari filsafat juga, gitu ya. Nah, sehingga ya, yang dimaksud logos di sini itu bukan ilmu, tapi lebih ke kajian. Jadi sehingga bisa didefinisikan secara bahasa bahwasannya epistemologi artinya adalah kajian, gitu ya. Jadi bukan lagi ilmu, walaupun secara umum bisa diartikan sebagai ilmu atau kajian. Cuman biar gak tumpang tindih dengan istilah atau definisi ilmu sebagai sebuah konsep istilah gitu ya, maka lebih tepatnya adalah epistemologi itu kajian tentang pengetahuan. Jadi suatu cabang dari filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan, gitu ya, atau diartikan sebagai filsafat pengetahuan itu secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah atau secara epistemologis dalam artian istilah ya, bukan epistemologi yang sedang kita bahas ini. Ya, epistemologi itu adalah ya cabang dari filsafat ya, yang memang mencoba mengkaji atau membahas gitu ya mengenai hakikat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, cakupannya apa saja yang dikaji di situ. Memuat yaitu susunan, bagaimana susunan pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu bisa tersusun. Kemudian asal mulanya dari mana, asal usulnya, bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu bisa terbentuk gitu. Kemudian metode atau cara gitu ya digunakan oleh manusia untuk mencapai atau memperoleh mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian teori mengenai kebenaran. Apa sih yang disebut dengan kebenaran pengetahuan? Artinya pengetahuan yang benar itu yang seperti apa teorinya gitu ya. Nah, itulah fokus kajian dari salah satu cabang filsafat itu, yaitu epistemologi ini gitu ya. Nah, kenapa sih kita pada diskusi pertemuan hari ini membahas tentang epistemologi gitu ya? Karena epistemologi ini itu sangat berkaitan dengan ilmu gitu ya, ilmu pengetahuan. Dalam hal ini terutama yang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya nanti adalah mengenai psikologi, ilmu psikologi gitu ya. Nah, psikologi itu kan ilmu gitu ya. Maka psikologi sebagai sebuah ilmu tentu nantinya ingin mencapai yang namanya kebenaran atau pengetahuan ilmiah gitu ya, kebenaran pengetahuan yang sifatnya ilmiah gitu ya. Nah, ini selaras dengan kajian dari epistemologi, di mana epistemologi juga fokusnya adalah mengkaji mengenai apa yang disebut dengan pengetahuan, bagaimana proses mencapainya, gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di definisinya tadi, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bagaimana pengetahuan yang benar itu dicapai. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami dulu epistemologi itu apa, nah sehingga nanti bisa kita terapkan untuk memahami tentang epistemologi dari ilmu psikologi itu sendiri. Artinya psikologi sebagai sebuah ilmu itu seperti apa sih susunan pengetahuannya yang diperoleh gitu ya, pengetahuan ilmiah yang diperoleh psikologi, dan bagaimana caranya, asal mulanya seperti apa, metodenya untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang benar dalam bidang psikologi itu yang seperti apa, kriteria kebenaran ilmiah dalam bidang psikologi itu yang seperti apa gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari nantinya, dan sekarang kita perlu pahami dulu apa itu epistemologi sehingga nanti bisa diterapkan untuk mengkaji epistemologi dari ilmu psikologi itu sendiri. Begitu.
Oleh karena itulah kita sekarang memahami dulu tentang definisi epistemologi. Nah, di dalam epistemologi ini terdapat fokus bahasan yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya epistemologi itu fokus kajiannya mengenai hakikat pengetahuan manusia, susunan pengetahuan itu bagaimana, kemudian asal mula pengetahuan itu diperoleh, bagaimana prosesnya, prosedurnya, metodenya seperti apa, ya. Gitu. Nah, maka kemudian di breakdown dari definisi itu menjadi pertanyaan dasar yang memang ingin dikaji, ingin digali oleh epistemologi. Itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah definisi pengetahuan. Apa sih yang disebut dengan pengetahuan? Kemudian apa saja sih jenis-jenis pengetahuan itu? Kemudian apa saja sumber-sumber untuk memperoleh atau mencapai pengetahuan? Sumbernya dari mana? Kemudian metodenya, metode atau cara. Metode itu kan artinya cara. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut itu bagaimana? Kemudian apa sih yang disebut dengan kebenaran pengetahuan itu? Pengetahuan yang benar itu yang seperti apa? Kriterianya seperti apa? Ya. Dan bahkan kita juga bertanya mengenai pengetahuan itu batasnya sampai mana sih gitu ya? Yang memungkinkan memang untuk dicapai oleh manusia. Jadi pengetahuan yang paling tinggi atau paling pengetahuan yang paling tinggi lah gitu ya, yang memungkinkan untuk dicapai oleh manusia. Itu yang seperti apa pengetahuannya, gitu, yang bisa dijangkau oleh manusia. Nah, itulah yang dikaji oleh epistemologi. Yang nantinya ini juga akan diterapkan di dalam ilmu-ilmu, dalam mengkaji ilmu-ilmu nantinya. Jadi ketika kita nanti belajar misalnya filsafat, ilmu, psikologi, maka nanti epistemologinya yang dikaji adalah bagaimana sih pengetahuan psikologi itu terbentuk. Apa sih sumber-sumber pengetahuan yang dijadikan sumber pengetahuan oleh ilmu psikologi. Bagaimana sih metode mencapai pengetahuan ilmiah dalam bidang psikologi dan seterusnya. Nah, kemudian ini jenis pengetahuan. Jadi kita kan tadi sudah belajar tentang apa saja sih fokus kajian gitu ya. Yang di breakdown jadi pertanyaan tadi ya. Apa saja sih pertanyaan dasar yang ingin digali oleh kajian epistemologi itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis pengetahuan gitu ya. Di jenis-jenis pengetahuan tadi ya. Yang dikaji oleh epistemologi salah satunya ini, jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sendiri gitu, berdasarkan hasil perenungan, pemikiran filosofis para filsuf dalam bidang pengetahuan itu ya. Mereka menyimpulkan bahwasanya pengetahuan itu bisa dibagi menjadi 4 jenis pengetahuannya ya. Jadi pengetahuan yang bisa atau memang dimiliki oleh manusia itu bisa dibagi menjadi 4 jenis. Ada pengetahuan sifatnya biasa atau sehari-hari. Jadi pengetahuan yang ya tidak perlu dibuktikan gitu ya, tidak perlu dibuktikan gitu. Nah, yang itu memang ya sekedar bisa diartikan sebagai common sense gitu ya. Bisa, atau kalau dalam bahasa itu kayak otak-atik gaduk gitu dalam bahasa Jawanya. Misalnya, oh kalau kita ngerasa badan kita nggak enak, oh berarti kita masuk angin. Nah itu kan ya sudah pengetahuan sehari-hari lah, yang itu ya, bagi orang awam ya tidak perlu lagi dicari-cari buktinya atau apa gitu ya. Kan kita langsung menyimpulkan, itu pengetahuan sehari-hari. Nah, tapi kalau kita berusaha meneliti, menggali apa hubungan antara badan yang nggak enak dengan masuk angin, apakah ada hubungannya? Apakah masuk angin diakibatkan oleh badan yang tidak enak, atau jangan-jangan ada hal yang lain? Nah, kalau kita menggali dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka nanti akan menghasilkan pengetahuan ilmiah. Kenapa pengetahuan ilmiah? Karena pengetahuan yang tadi kan biasa saja, pokoknya kalau badan gak enak masuk angin dan gak dibuktikan
dengan cara apapun ya, pokoknya kayak gitulah gitu. Pokoknya gitu ya gitu. Tidak melakukan verifikasi empiris, pembuktian, penelitian gitu. Tapi kalau diteliti, dikaji menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, menggunakan prosedur ilmiah, maka nanti akan bisa menghasilkan yang namanya kesimpulan pengetahuan ilmiah. Gitu ya. Nah, pengetahuan ilmiah itu ya artinya pengetahuan yang memang diperoleh dari proses atau prosedur yang sesuai dengan kaidah ilmiah, proses penelitian, penyelidikan ilmiah, gitu ya. Itu tentunya kriterianya sangat ketat ya, kriteria apa dalam penelitian ilmiah itu, sehingga nanti menghasilkan pengetahuan ilmiah ini ya ada kriterianya tersendiri, gitu ya. Beda dengan pengetahuan biasa tadi yang ya tidak perlu ada verifikasi empiris, tidak perlu penelitian dan seterusnya ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan filosofis atau pengetahuan filsafat, gitu ya. Nah, pengetahuan filsafat itu artinya ya pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses berfilsafat, gitu ya. Berfilsafat artinya apa? Ya, kita ya memikirkan objek yang kita kaji secara filsafat itu secara komprehensif, secara radikal, mendalam, gitu ya. Gitu. Nah, bahkan pengetahuan yang berasal dari perenungan-perenungan filsafat ini itu dikatakan sebagai pengetahuan meta ilmu, artinya pengetahuan yang apa? Istilahnya di atasnya pengetahuan ilmiah gitu ya. Gitu. Jadi pengetahuannya tidak berdasarkan hasil pembuktian menurut kaidah ilmiah, tapi lewat perenungan-perenungan filsafat gitu ya. Lewat perenungan yang sangat serius, sangat kritis, radikal, komprehensif gitu ya. Bahkan bisa juga perenungan filsafat ini dilakukan terhadap objeknya adalah ya hasil temuan ilmiah. Temuan ilmiah kemudian coba direnungkan secara filosofis sehingga menghasilkan pengetahuan filsafat tertentu, kesimpulan filosofis tertentu, gitu ya. Gitu. Jadi yang membedakan adalah caranya, gitu ya. Nah, kemudian kalau pengetahuan religius, nah ini juga yang membedakan juga caranya. Gitu ya. Kalau pengetahuan religius ini kan pengetahuan yang diperoleh dari apa? Kajian-kajian religi, kajian-kajian keagamaan, pemahaman terhadap teks-teks dalil-dalil agama, gitu ya. Yang itu memang didasarkan pada keyakinan terhadap ajaran agama tertentu, gitu ya. Jadi sangat menekankan keyakinan terhadap suatu ajaran agama yang kemudian itu dikaji berdasarkan pada doktrin-doktrin atau teks-teks agamanya yang diyakini itu, sehingga melahirkan tadi pengetahuan religius itu sebutannya, gitu ya. Itu jenis pengetahuan. Jadi ada 4 itu tadi ya. Pengetahuan yang memang dimiliki oleh manusia, gitu ya. Selama ini bisa dikategorikan ada 4 jenis pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan itu yang dimiliki oleh manusia ya, kalau kita telaah itu diperoleh dari mana sih sebenarnya, gitu ya. Entah itu yang tadi pengetahuan yang biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang religius, gitu ya, ataupun misalnya pengetahuan filsafat bahkan ya. Itu sumbernya dari mana dan bagaimana caranya mencapai atau memperoleh pengetahuan tersebut, ya. Nah, secara umum pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu diperoleh dari berbagai sumber. Nah, secara umum ada 5 sumber, gitu ya, yang memang menjadi sumber dari perolehan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi sumbernya dan metodenya ini ada yang sumbernya dari pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu sumbernya ya pengalaman, jadi melakukan proses pengamatan indrawi, itu metodenya pengamatan indrawi, sehingga menghasilkan pengetahuan tertentu yang sifatnya entah pengetahuan ilmiah atau apa ya. Ini kalau empirisme ini cenderung ke pengetahuan ilmiah ya, yang jadi sumbernya dari pengalaman indrawi, metodenya dengan pembuktian
indrawi atau bisa disilahkan lewat pembuktian empiris itu gitu ya. Dan ini memang dipengaruhi oleh paham atau aliran filsafat empirisme gitu ya. Paham empirisme dalam filsafat di mana pengetahuan yang benar itu menurut empirisme adalah pengetahuan yang diperoleh dari ya pembuktian empiris melalui pengalaman indrawi, bisa dilihat secara kasat mata, dirasakan dan seterusnya gitu ya, lewat panca indera itu ya. Itu. Tapi ada juga pengetahuan yang memang diperoleh dari apa? Dari proses apa ya? Penalaran rasional yang didasarkan atau mengandalkan penalaran rasional. Dan ini dipengaruhi oleh apa? Rasionalisme, paham rasionalisme. Jadi tidak harus lewat pembuktian empiris seperti yang sebelumnya tadi, yang empirisme gitu ya. Jadi ini misalnya dalam dunia matematika misalnya, 1 tambah 1 sama 2, oh, itu tidak perlu dibuktikan secara empiris. Secara logika, secara rasio itu ya 1 tambah 1 ya 2 gitu ya. Itu rasionalisme gitu ya. Ada juga yang mengandalkan yang namanya intuisi ya. Dia mengandalkan intuisi. Nah, intuisi ini apa sih gitu ya? Intuisi ini ya bisa diartikan sebagai apa ya? Ya pengetahuan yang tiba-tiba diperoleh, tiba-tiba didapatkan oleh manusia tanpa ada atau tanpa menerima stimulus apapun. Jadi tanpa melakukan penalaran, tanpa memiliki pembuktian atau melakukan pengalaman indrawi seperti tadi, itu tiba-tiba langsung mendapatkan pengetahuan apa. Mungkin orang menganggap itu semacam tiba-tiba dapat kayak insight udah gitu aja. Ya, tapi bukan kesurupan, bukan dapat wahyu, bukan loh ya, beda lagi. Nah, intuisi kayak tiba-tiba kayak kita langsung dapat, oh ya kesimpulannya seperti ini yang benar gitu. Seolah tiba-tiba dapat itu. Padahal kita tidak memikirkan secara serius, tidak menalar, dia tidak juga melakukan penelitian yang sifatnya empiris, tidak melakukan pembuktian empiris, dia pengamatan empiris, tidak. Tapi tiba-tiba langsung dapat, oh iya kayak gini yang benar ya, kayak gitu. Itu intuisi, gitu ya. Tapi ini biasanya memang diperoleh oleh orang-orang yang memang apa istilahnya apa ya, ketajaman jiwanya itu sudah sangat tinggi gitu ya, gitu. Terutama ini juga sangat dipengaruhi oleh apa ya, sangat biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan dia sebelumnya. Misalnya orang-orang yang ya ilmuwan gitu atau pakar-pakar yang sudah sangat expert gitu ya, advance gitu ya. Nah itu misalnya ahli ekonomi gitu ya, karena pengalamannya, pemahamannya gitu ya. Akhirnya misalnya disuruh memprediksi Indonesia 30 tahun mendatang ekonominya akan seperti apa, dia pasti sudah bisa merasakan kayak gitu, kayak sudah bisa merasakan, oh 30 tahun mendatang Indonesia itu akan jadi seperti ini dan perlu kita antisipasi. Padahal itu dia belum melakukan kajian secara serius, belum melakukan analisis secara serius terhadap misalnya tren pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, tapi dia karena punya pengalaman, punya apa pengetahuan yang sangat mendalam sebagai seorang ahli ekonomi, akhirnya kayak dia itu merasakan, kayaknya ibarat itu dia merasakan aja, oh Indonesia harus seperti ini agar nanti 30 tahun mendatang Indonesia benar-benar maju. Dia kayak merasakan, tiba-tiba langsung ya dapat insight gitu ya, dapat kesimpulan pengetahuan tertentu. Oh ya harus kayak gini. Oh kondisinya nanti akan seperti ini, harus seperti ini, harus merespon seperti ini. Gitu. Jadi intuisi itu bukan sesuatu yang kayak ajaib gitu ya, tidak. Intuisi juga sebenarnya lahir dari proses yang ya bisa dikatakan masuk akal ya gitu ya. Dan biasanya memang ini terjadi pada orang-orang yang sudah punya pengalaman, pengetahuan yang sangat mendalam gitu ya. Sehingga seolah-olah ini kayak tiba-tiba, padahal sebenarnya tidak tiba-tiba ya pengetahuan dimiliki lewat apa atau yang diperoleh lewat intuisi ini gitu ya. Itu semoga bisa dipahami ya bagaimana intuisi ini bisa terjadi, bisa muncul gitu ya pada diri seseorang gitu ya, pengetahuan intuitif gitu ya. Atau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari deh gitu ya, kayak biasanya kita lewat jalan A gitu ya, jalan biasanya, terus kemudian kayak pada suatu hari kita tiba-tiba,
kok saya merasa nggak enak ya, udah jangan lewat jalan A lah, kita coba cari jalan yang berbeda. Kemudian kita ternyata setelah sampai mungkin kita berangkat jam 7, nyampe di tempat kerja jam setengah 8 lah misalnya gitu ya. Ternyata jam 8 pas kita lagi agak longgar buka berita-berita gitu ya, lalu di jalan yang tadi yang biasanya kita lewati, yang hari ini tadi tidak jadi kita lewati karena merasa nggak enak gitu ya. Nah itu ternyata ada kemacetan panjang akibat pohon tumbang misalnya, atau akibat ada kecelakaan beruntun misalnya gitu ya. Itu contoh intuisi gitu ya, yang itu kelihatannya kayak tiba-tiba, padahal sebenarnya enggak, itu karena kita sudah kayak terbiasa gitu ya, terbiasa di situ, terus kayaknya kok ada yang gimana gitu ya. Mungkin kita merasakan gitu karena kita sudah sangat berpengalaman di situ. Oh, ini ada tanda-tanda apa misalnya gitu ya, kita tiba-tiba kayak merasakan itu intuisi gitu. Artinya kita butuh pengalaman dulu yang sangat lama gitu ya, dan termasuk pengetahuan juga yang sangat mendalam tadi ya, sehingga intuisi itu bisa terbentuk gitu ya. Gitu. Ya kelihatannya tidak masuk akal, tapi sebenarnya ya kalau mau didalami ya bisa masuk akal juga sebenarnya gitu ya. Tidak ada yang sangat-sangat ajaib gitu ya. Gitu. Tuh. Nah kemudian ada juga pengetahuan yang diperoleh dari dari pengaruh otoritas gitu ya. Otoritas artinya siapa? Otoritas itu artinya adalah pengetahuan yang didapatkan dari orang yang memiliki pengaruh gitu ya. Jadi pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengaruh dari orang yang memang memiliki pengaruh lebih tinggi dibandingkan mungkin misalnya diri kita gitu ya. Misalnya kayak keputusan hukum dari seorang hakim, wah itu kan dari otoritas ya, gitu ya. Orang yang berwenang dalam menentukan keputusan hukum dari hakim, misalnya MA, MK gitu ya, pengadilan gitu ya. Nah itu ya udah, itu dianggap sebagai kebenaran, dianggap sebagai pengetahuan, gitu ya. Dan itu ditaati gitu ya. Jadi ada juga pengetahuan yang didapatkan karena adanya pengaruh dari otoritas itu yang dianggap memang lebih gitu ya, lebih tinggi posisinya, lebih tinggi kekuasaannya gitu. Itu. Kemudian ada juga pengetahuan yang diperoleh dari wahyu. Nah, ini terkait dengan keyakinan ya, tentunya keyakinan gitu ya, bahwasannya orang-orang tertentu memiliki kemampuan gitu ya untuk mendapatkan pengetahuan lewat wahyu ini, yang memang itu konsep wahyu itu kan diyakini dalam agama-agama tertentu gitu ya. Itu. Dan hasil dari wahyu itu misalnya adanya kitab suci yang dipelajari gitu ya, yang dijadikan pedoman gitu ya. Itu sumber dan metode mencapai pengetahuan. Jadi sumber pengetahuannya seperti ini, dan metodenya tadi lewat proses, ada yang proses pembuktian empiris, proses penalaran rasional, ya ada yang tanpa proses bahkan, tapi karena faktor ya pengalaman dan pemahaman yang sudah mendalam sebelumnya gitu ya. Gitu. Ada yang ya lewat tadi proses pengaruh dari otoritas, ada yang karena memang ya orang-orang pilihan itu ya yang mendapatkan wahyu tadi itu. Ya, dan itu dianggap sebagai kebenaran karena keyakinannya kan itu. Jadi itu sumber dan metode pengetahuan. Nah selanjutnya adalah mengenai teori ya. Jadi ada teori yang membahas mengenai bagaimana sih kebenaran pengetahuan itu bisa diyakini. Jadi pengetahuan yang benar gitu ya. Dalam pemikiran manusia itu ya, pengetahuan yang benar itu yang seperti apa. Jadi ada teori-teori yang berusaha menjelaskan mengenai pengetahuan yang benar, kesimpulan pengetahuan yang benar itu didasarkan pada apa gitu ya. Ada yang namanya teori korespondensi gitu ya. Jadi menurut teori ini bahwasannya pengetahuan yang benar itu didasarkan pada kesesuaian pernyataan pengetahuan itu, kesimpulan pengetahuan itu dengan kenyataan yang ada di yang secara empiris itu ya. Jadi kesesuaian antara teori dengan kenyataan empirisnya gitu ya. Itu disebut dengan konsep yang berasal dari teori korespondensi. Jadi menurut teori korespondensi,
pengetahuan yang benar itu ya kalau ada kesesuaian antara konsep teori dengan pembuktian empirisnya. Jadi ini kayak perpaduan antara rasionalisme dan empirisme gitu, seolah gitu ya. Benar seperti itu teori korespondensi gitu ya. Itu. Jadi kebenaran yang sifatnya deduktif ya, dari proses deduksi rasional itu harus juga disinkronkan, disesuaikan apakah memang benar antara pengetahuan deduktif dengan pengetahuan yang lewat pembuktian empiris atau pengetahuan empiris, pengetahuan induktif gitu ya, lewat pembuktian empiris itu. Nah itu cocok nggak? Kalau cocok, nah berarti itulah pengetahuan yang benar. Itu menurut teori korespondensi. Nah ini biasanya dibuktikan lewat, contohnya penerapannya adalah yang menggunakan teori ini adalah dalam ilmu-ilmu alam, gitu ya. Gitu biasanya gitu ya. Kemudian ya kalau dalam psikologi ya behaviorisme gitu ya. Nanti kalian akan belajar bagaimana sih atau seperti apa sih behaviorisme sebagai aliran dalam psikologi ya. Itu kemudian teori koherensi gitu ya. Kedua adalah teori koherensi. Nah, teori koherensi ini koheren ya. Ya apa ya? Ya runtut gitu ya, Kalau korespondensi artinya kesesuaian teori dengan hasil nyatanya gitu ya, yang kasat mata. Itu korespondensi. Kalau koherensi itu kayak kesesuaian, apa ya, kayak keruntutan antara pernyataan gitu ya. Jadi teori koherensi ini pengetahuan yang benar itu ya kalau ada kesesuaian antara satu pernyataan dengan pernyataan lain yang memang dianggap benar gitu ya. Sama-sama dianggap benar. Jadi ada pernyataan A yang memang diyakini benar, kemudian ada pernyataan B yang diyakini benar. Nah, kalau pernyataan A dan B ini memang sesuai gitu ya, memang cocok gitu, tidak bertentangan, tidak kontradiktif gitu ya, memang diyakini memang berkaitan gitu ya, maka itulah yang disebut dengan kebenaran pengetahuan yang benar yang seperti itu. Contohnya misalnya sejarah gitu ya, dalam ilmu sejarah itu contohnya itu bisa dijadikan sebagai contoh untuk teori koherensi dalam kebenaran pengetahuan ya. Misalnya kalau sejarah ini kan masa lalu ya, sejarah itu kan masa lalu. Maka untuk membuktikan kebenaran dari kesimpulan suatu peristiwa sejarah tentu, maka harus dilihat fakta sejarah yang satu dengan fakta sejarah yang lain. Kita kaitkan, misalnya antara si Raja Majapahit yang terakhir itu siapa gitu ya. Itu si A gitu. Duh, kenapa si A? Karena ternyata si A ini sezaman dengan si B dan memang ya sesuai ya gitu, karena sezaman dengan si B, sedangkan si B itu memang dia hidupnya ya pada zaman yang sama dengan si A ini. Ya berarti benar, cocok kan itu ya. Itu jadi kebenaran yang satu, pernyataan pengetahuan atau kebenaran yang satu kemudian dicocokkan dengan pernyataan kebenaran pengetahuan yang lainnya, dicocokkan gitu ya. Itu. Jadi kalau teori koherensi itu bisa kebenaran empiris dengan kebenaran empiris, bisa kebenaran teori dengan kebenaran teori, kemudian dicocokkan gitu ya. Cocok nggak ini? Koheren nggak? Gitu ya. Itu. Nah, kalau memang koheren ya maka ya udah itulah berarti itu benar kan itu. Itu. Kalau tidak cocok, tidak sinkron ya berarti salah ini kan itu. Atau dalam riset kualitatif, waduh nanti kalian belajar ya apa itu riset kualitatif ya, tidak usah saya jelaskan lah itu ya, nanti kalian akan belajar. Ini kalian masih semester 1 nanti malah bingung ya gitu. Nah kemudian teori pragmatis gitu ya. Nah menurut teori pragmatis ini pengetahuan yang bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sejati itu adalah ya kalau ada pernyataan pengetahuan itu yang memang dia memiliki nilai kebermanfaatan secara praktis. Jadi ada segi pragmatismenya. Pragmatisme itu artinya ya kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Jadi ibaratnya gini, kalau menurut teori pragmatisme ya konsep apapun, teori apapun itu benar kalau memang dia bisa diterapkan dalam dunia nyata, berguna
dalam kehidupan nyata. Udah gitu aja. Jadi dari segi kebermanfaatannya, kegunaannya. Udah. Kalau korespondensi kan ya kecocokan antara teori dengan pengamatan empirisnya gitu kan ya. Pembuktian empiris. Oh iya, katanya atom itu bentuknya seperti ini. Saya coba bisa dilihat nggak atom secara kasat mata, secara indrawi, secara empiris. Oh iya, nah itu korespondensi. Kalau teori pragmatis nggak penting gitu ya. Antara apakah atom itu secara teoritis dan secara empiris memang ada atau enggak itu nggak penting. Kalau mau teori pragmatis, nah atom ini bisa nggak digunakan untuk kehidupan nyata? Digunakan untuk apa? Misalnya untuk pengobatan atau untuk senjata bahkan kan itu ya. Itu dilihat dari kegunaannya, bukan kesesuaian teori dan empirisnya itu tadi gitu ya. Itu bedanya di situ ya. Jadi teori pragmatis itu menekankan kebermanfaatannya, kegunaannya. Ini pengetahuannya, oh ini benar ini karena berguna gitu, kelihatan bisa digunakan lebih lanjut untuk apa kan itu dalam kehidupan nyata. Gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah teori kebenaran pengetahuan yang disebut dengan teori konsensus. Nah menurut teori konsensus artinya kesepakatan. Jadi menurut teori konsensus itu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu bukan berasal dari tadi yang korespondensi lah, koherensi lah, pragmatis, tapi dari kesepakatan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Gitu ya. Contohnya dalam budaya itu kan ya. Itu kan kita mengetahui bahwasannya makan misalnya makan dengan tangan kiri itu nggak boleh. Itu kan pengetahuan ya. Itu pengetahuan gitu. Tapi pengetahuan ini kan bukan berdasarkan korespondensi, bukan berdasarkan koherensi, bukan berdasarkan pragmatis juga, gitu ya. Tapi berdasarkan apa? Kesepakatan kelompok budaya tertentu kan. Di Indonesia oke, tapi di Barat ya biasa saja, terutama di budaya-budaya Barat ya. Kalau di budaya Timur ya tangan kanan memang biasanya gitu ya. Entah ini terkait dengan agama atau budaya tertentu gitu ya. Yang secara umum di Timur biasanya memang tangan kanan gitu ya. Tapi ada juga tidak semua Timur ya gitu ya. Tapi ya sebagian lah, sebagian gitu. Banyak lah kalau di Timur. Di Barat tuh ya biasa nggak ada tangan kanan kiri itu ya sama saja gitu ya. Itu. Terutama kalau dikaitkan dengan agama Islam misalnya kan itu ya. Gitu. Jadi kebenaran itu atau ya kebenaran pengetahuan atau pengetahuan yang dianggap benar itu tidak tiba-tiba muncul. Pengetahuan yang benar itu ada juga yang memang dihasilkan dari kesepakatan. Karena memang ada sebagian orang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa oh ya ini yang benar. Akhirnya ya udah itulah yang benar gitu. Padahal mungkin ya itu tidak ada. Kok bisa dianggap benar? Apa buktinya secara empiris? Apa rasionalisasinya? Kok itu dianggap benar? Kan nggak masuk akal. Misalnya kalau kita kritisi misalnya, kenapa nggak boleh makan dengan tangan kiri? Apa hubungannya dengan kalau kita kaitkan dengan empirisnya kesehatan atau apa nggak ada hubungannya misalnya. Tapi ya itulah kebenaran pengetahuan ya karena tidak dihasilkan dari konsensus gitu ya. Gitu. Jadi ada juga sebagian kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari atau disimpulkan dari konsensus kesepakatan karena dianggap benar oleh sekelompok orang maka ya udah itulah yang benar gitu ya. Terlepas dari apakah tadi yang apakah secara koresponden benar, apakah secara koherensi benar, secara pragmatis benar, terlepas dari itu. Gitu. Yang penting kalau sepakat ya udah itulah yang benar, gitu ya. Nah ini biasanya diterapkan misalnya dalam politik ya. Dalam politik kan ya seringkali kebenaran itu berdasarkan konsensus ya. Gitu. Termasuk dalam demokrasi itu yang kita mengatakan demokrasi itu. Keputusan yang benar itu dari mana? Ya dari pilihan ya demokratis itu kan ya lewat pemilu itu. Apakah pemimpin yang baik itu memang berdasarkan pemilihan itu? Apakah yang dihasilkan oleh pemilihan itu pasti terbaik pemimpinnya? Kan enggak kan ya. Tapi ya itulah pengetahuan saat itu yang dimiliki oleh masyarakat kan itu. Memutuskan bahwa ini yang terbaik. Padahal belum tentu itu yang terbaik kan itu ya. Ngerti maksudnya bisa membedakan ya. Maksudnya ini pengetahuan gitu ya. Itu.
pengetahuan yang benar itu berdasarkan konsensus. Contohnya dalam politik itu tadi gitu ya. Atau ada saling pengaruh antar kelompok, akhirnya ya udah, akhirnya dominan adalah kelompok ini, akhirnya dia cenderung yang kelompok mayoritasnya mengatakan yang benar, akhirnya yang lain-lainnya mengikut mau gak mau menyesuaikan mengikuti misalnya. Dan dunia politik kan ya gitulah, ada banyak kompromi atau apa gitu ya. Kemudian dalam riset kualitatif, tapi ini nggak usah saya jelaskan nanti malah bingung ya. Itu cuma contoh aja biar punya gambaran ya. Bagaimana pengetahuan itu tidak selalu didasarkan pada penelitian rasional atau yang tadi membuktikan empiris atau lewat koherensi atau pragmatis tadi, tapi bisa juga dari hasil kesepakatan, gitu ya. Apa yang disepakati itulah yang benar, gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini mengenai epistemologi, gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.